Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, saudara-saudara, pemirsa yang budiman, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dan dipanjangkan umurnya. Sahabat-sahabatku semuanya, marilah kita sedikit menengok ke belakang kehidupan manusia yang mula-mula menduduki wilayah Nusantara sebagai orang-orang yang awal hidup di wilayah Indonesia. Akan kita bahas manusia yang pertama di Nusantara atau di Indonesia, jenis manusia dan manusia-manusia yang hidup pada 1 juta 2 juta tahun yang lalu sebelum Masehi. Manusia yang pertama yaitu jenis manusia Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus. Manusia Meganthropus paleojavanicus mempunyai ciri badan tegap, rahang besar dan kuat. Jenis manusia purba ini diperkirakan hidup di zaman batu tua atau Paleozoikum. Waktu itu hidup diperkirakan 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1936 sampai 1941. Penemu dari jenis manusia purba yang satu ini adalah peneliti paleontologi G.H.R. von Koenigswarth. Ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus antara lain: 1. Mempunyai gerahang yang besar dengan otot kunyah yang kuat. 2. Tulang pipih tebal. 3. Kening menjorok ke depan dan tonjolan belakang kepalanya tajam. 4. Belum mempunyai tulang dagu. 5. Memiliki otot tengkuk yang kuat. 6. Badannya tegap. Nah, ini ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus yang menghuni di wilayah Nusantara pada waktu sebelum Masehi, 1 juta 2 juta tahun yang lalu. Manusia yang kedua adalah jenis Homo soloensis. Homo soloensis adalah manusia purba yang fosilnya ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswarth, Amternath Bernard Tarhar, dan peneliti geologi William Oppennoth di Desa Ngandong, Jawa. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Homo soloensis artinya manusia kera dari Solo. Ciri-ciri Homo soloensis antara lain: 1. Memiliki rongga mata yang panjang. 2. Bentuk tengkorak lonjong, tebal dan padat. 3. Tulang pipihnya besar dan kasar. 4. Hidungnya lebar dan sedikit. 5. Rahang atasnya menonjol ke depan. Berdasarkan karakteristik fosil yang ditemukan, para ahli memperkirakan bahwa Homo soloensis hidup pada 900 sampai 300 ribu tahun yang lalu. Usia kerangka yang diteliti
kira-kira berusia 143.000 sampai 550.000 tahun, meskipun masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Manusia yang ketiga yaitu Pithecanthropus erectus. Jenis manusia purba Pithecanthropus erectus ini fosilnya ditemukan oleh Eugene Dubuis pada tahun 1891 di Desa Trinil, Jawa Tengah, dekat Bengawan Solo. Menurut pertanggalan Kaleun Argon, manusia purba ini hidup sekitar 1 juta hingga setengah juta tahun yang lalu. Fosil Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubuis pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup sekitar 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu, yang didasarkan pada lapisan Pleistosen tengah pada penemuan fosilnya. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus adalah: 1. Memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. 2. Rahangnya menonjol ke depan. 3. Terdapat tonjolan kening di dahi dan bagian belakang kepala. 4. Tidak mempunyai dagu. 5. Hidungnya lebar. Lehernya tegap. Jenis manusia purba yang keempat adalah Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis. Manusia purba Pithecanthropus mojokertensis fosilnya ditemukan oleh ahli anatomi Frans Wijnryks dan Ghr van Koningswolde pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut para ahli, Pithecanthropus mojokertensis merupakan jenis manusia purba yang paling tua di Indonesia. Fosil jenis manusia purba ini banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apabila didasarkan pada lokasi penemuan di Pleistosen bawah, dapat disimpulkan bahwa Pithecanthropus mojokertensis hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis adalah antara lain: 1. Belum memiliki dagu. 2. Memiliki alat pengunyah yang kuat. Badannya tegap dan tinggi. Badannya tegap dengan tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. 4. Memiliki tulang yang menonjol di bagian belakang kepala. 5. Tulang keningnya menonjol, tebal dan melebar hingga ke pelipis. Jenis manusia yang kelima adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan jenis manusia purba yang fosilnya ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur
oleh insinyur pertambangan B.D. van Richthofen pada tahun 1889. Penemuan jenis ini menjadi penemuan pertama di Asia. Manusia purba jenis Homo wajakensis ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo wajakensis antara lain: 1. Mukanya cenderung datar dan lebar. 2. Tinggi tubuhnya adalah sekitar 173 cm. 3. Mempunyai tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah. 4. Mempunyai tulang paha dan tulang kening. Manusia jenis keenam adalah Homo florensis. Fosil manusia purba jenis Homo florensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut para ahli, manusia purba jenis ini yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Diperkirakan ukuran Homo florensis memiliki tubuh tak lebih tinggi dari anak usia 5 tahun. Homo florensis diperkirakan hidup 18.000 tahun yang lalu bersama gajah pygmy, gajah kerdil, dan kadal raksasa Komodo. Ciri-ciri Homo florensis antara lain: 1. Memiliki tulang rahang yang menonjol. 2. Memiliki tengkorak kepala kecil dan memanjang. 3. Bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. Tinggi badan bisa mencapai 1 meter. Manusia penghuni pertama di Indonesia yang ketujuh adalah Homo sapiens. Jenis Homo sapiens ini diduga hidup pada sekitar sekitar 25.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Arti Homo sapiens sendiri adalah manusia pintar. Ciri-ciri dari manusia purba Homo sapiens ini antara lain adalah: 1. Tinggi sekitar 130 sampai 210 cm. Berat badan sekitar 30 sampai 150 kg. Isi volume otak sekitar 1350 sampai 1450 cc. Berarti ini lebih pintar dari manusia yang lainnya. Nah, demikian pembahasan mengenai manusia yang hidup di wilayah Indonesia Nusantara pada zaman dahulu kala, zaman sebelum prasejarah atau zaman sebelum sejarah. Itu disebut dengan zaman prasejarah dan dikenal sebagai sebutan nama manusia purba. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.